Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, para peserta webinar kali ini dari belanjaukm.com dengan tema pentingnya pasar digital di tengah pandemi yang akan diisi oleh salah satu direktur juga, founder juga dari belanjaukm.com, yaitu Mas Yoga Religia S.Com. Dan pada acara hari ini adalah acara webinar kita yang ketiga, dan insya Allah akan masih berlanjut setiap 2 minggu sekali, dan acara ini juga disupport oleh Universitas Pelita Bangsa selaku host daripada Zoom. Kami ucapkan terima kasih pada Universitas Pelita Bangsa, dan juga menginformasikan bahwa Universitas Pelita Bangsa juga membuka pendaftaran sampai di bulan September nanti, yang bertempat di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Sebelum kita memulai acara ini, saya ucapkan selamat datang kepada narasumber yang dari awal didaftar, dan juga ada Ibu Dr. Lilin Wulandari, selaku juga komisaris, founder juga dari belanjaukm.com, dan juga ada Ibu Dian Sulistiarini, juga selaku direktur keuangan, dan mungkin ada beberapa nanti dari direktur atau komisaris yang akan datang dari belanjaukm.com yang kebetulan saat ini beberapa masih kesibukan tertentu. Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada seluruh peserta yang mungkin mengikuti dari webinar pertama, kedua, ketiga. Kayaknya ada Bu yang setia memang mengikuti acara kita ini dan selalu antusias untuk kedepannya bertanya apa tema-tema berikutnya. Sebelum kita memulai, saya akan berikan waktu sedikit kepada Ibu Dr. Lilin Wulandari untuk memperkenalkan kembali belanjaukm.com itu kepada teman-teman yang mungkin baru join, terutama pada webinar kali ini. Waktu dan tempat kami dipersilakan. Silakan Bu. Terima kasih Pak Hatta. Saya akan menyampaikan sedikit tentang apa itu belanja UKM, di mana belanja UKM itu adalah salah satu marketplace online. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu semuanya. Belanja UKM itu marketplace online itu apa saja yang sudah kita kenal, antara lain ada Lazada, kemudian ada Shopee, ada Bukalapak dan sebagainya. Dan ini belanja ukm.com ini adalah marketplace online yang khusus untuk UMKM. Jadi produk-produk UMKM, produk itu terdiri dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Batasannya adalah mikro itu adalah dari yang kita ketahui bersama adalah omsetnya kurang dari 50. Kalau kemudian kalau kecil itu kurang dari 500, dan yang besar, yang menengah kurang dari 2,5 M. Nah, kemudian jadi silahkan masuk. Ya, ini adalah satu-satunya marketplace online yang untuk UMKM, dan ada kabar gembira bahwa di belanjaukm.com ini kita tidak perlu membayar atau membagi hasil, jadi semua keuntungan untuk UMKM, kemudian gratis pula. Jadi cukup download di Play Store, kemudian cari di akunnya di bawah itu sebelah kanan, di sebelah kanan itu ada, sebelah kanan bawah ada akun ya, ada akun, kemudian diklik, disiapkan juga foto untuk toko, foto untuk produk-produknya. Jadilah Bapak Ibu semua mempunyai toko online. Nah, perlu kita sampaikan juga bahwa pada saat ini di kondisi pandemi ini dan mungkin setelah recovery-nya, kita perlu jaga jarak, dan jaga jarak ini menimbulkan terbukanya kesempatan untuk melakukan pemasaran. Jadi bukan tertutup, terbuka untuk melakukan pemasaran, namun dilakukan secara online gitu. Nah, secara online itu bisa dilakukan dengan media sosial maupun marketplace online. Kami menawarkan marketplace online
gratis tanpa bagi hasil sehingga keuntungan dinikmati oleh UMKM. Demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Yoga, di mana Pak Yoga ini adalah perancang dan programmer, salah satu perancang dan programmer belanja UKM.com. Kalau kita yang mengkritisi tiap hari ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam semangat dan salam sehat. Semoga kita tetap semangat untuk menghasilkan atau untuk berkembang, menghasilkan laba setiap hari, setiap bulan, sehingga kita bisa survive. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Ririn Mandari atas informasinya, perkenalannya berkenaan dengan belanja UKM, dan luar biasa semangat dan dharmanya kepada masyarakat secara luas itu yang selalu kita ikuti, dan sampai saat ini kita juga termotivasi untuk tetap bisa membantu bersama masyarakat, terutama dalam UMKM ini di belanja UKM. Berikutnya saya langsung akan berikan waktu kepada Mas narasumber. Jadi kalau sekarang ada Mas Menteri, juga kita punya Mas narasumber yang kebetulan beliau memang sangat ahli di bidang IT. Dia juga punya perusahaan lain ya di bidang IT, punya toko online juga. Nah, maka hari ini akan membagikan ilmunya berkenaan dengan bagaimana berbisnis menggunakan online di masa pandemi kali ini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Mas Yoga untuk memberikan paparannya. Sorry, aku keluar dulu ya. Ini untuk slide-nya apakah sudah kelihatan? Ya, kelihatan. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas penyampaiannya Bu Ririn. Terima kasih atas waktunya Pak Atta, dan terima kasih atas waktunya Bu Dian, serta terima kasih atas kehadirannya untuk seluruh peserta kegiatan webinar pada sore hari ini. Di sini saya akan membawakan materi tentang pentingnya pasar digital di tengah pandemi, yaitu pandemi COVID-19. Untuk saya sendiri, nama saya Yoga Religia. Biasanya kalau sebelum penyampaian materi mungkin di sini ada yang belum kenal, maka izinkan saya sekilas memperkenalkan diri. Ya, untuk nama lengkap saya Yoga Religia. Untuk S1 S2 saya sedang di bidang teknik informatika, dan saya juga saat ini adalah sebagai konsultan IT dan dosen serta founder dari Belanja UKM. Adapun bidang keahlian saya itu seputar data scientist, data analis, data mining, digital marketing, dan e-commerce. Ya, saya rasa cukup untuk perkenalannya. Nah, di sini kita semua tahu bahwa UMKM di Indonesia saat ini jumlahnya mencapai 51 juta unit usaha, atau persentasenya itu 99,99% dari seluruh unit usaha yang ada di Indonesia. Itu menunjukkan bahwa jumlah persentase unit usaha di sektor UMKM itu tidak hanya besar, tapi besar sekali. Nah, sayangnya apabila dilihat dari sumbangan terhadap produk domestik bruto, jumlah UMKM yang sangat dominan tersebut menyumbang PDB sebesar 60,34%, tidak sampai 61% dari total PDB yang ada di Indonesia. Beda halnya dengan usaha besar. Usaha besar yang notabene hanya sebesar persentasenya hanya sebesar 0,01 dari unit usaha yang ada di Indonesia, ternyata mampu menyumbangkan PDB sebesar
39,66% atau hampir 40%. Artinya apa? Artinya dapat dikatakan bahwa dengan jumlah unit usaha yang begitu besar, UMKM itu produktivitasnya belum optimal. Sehingga butuh langkah-langkah untuk mengoptimalkannya. Nah, kenapa kok belum optimal? Terdapat dua hambatan utama yang menjadikan UMKM ini menjadi tidak optimal dalam produktivitasnya. Yang pertama itu karena minimnya akses informasi pasar, di mana UMKM itu kesulitan mencari misalkan bahan baku, kesulitan menemukan pelanggan yang sesuai dengan produknya dan sebagainya. Lalu ada pesaing pemasaran produk, karena tadi UMKM itu kesulitan mencari bahan produk. Tidak hanya sekedar itu, ternyata pesaing produk yang serupa secara domestik atau di lingkungannya itu juga sudah ada, sehingga itu menjadi kesulitan sendiri juga bagi UMKM. Ini kita membicarakan UMKM yang belum mengoperasikan e-commerce. Lalu belum lagi saat ini Indonesia itu tengah dilanda oleh pandemi COVID-19 atau kita menyebutnya corona. Ini hari ini tadi saya mengakses, ini saya belum ganti tanggalnya. Ini hari ini, per hari ini tanggal 7 Agustus, itu tadi saya mengecek data terkonfirmasi corona di Indonesia itu sudah ada 118.000 lebih terpapar corona. Sedangkan yang dalam perawatan masih ada 37.000 lebih. Artinya jumlah itu banyak sekali. Apabila dibandingkan dengan di Asia Tenggara, mungkin saat ini sudah jumlahnya terbanyak penderita COVID-19 yang ada di Indonesia. Dampaknya apa? Dampak dari corona ini, dampaknya yaitu banyak perusahaan-perusahaan melakukan PHK besar-besaran terhadap tenaga kerjanya. Tenaga kerja yang sudah mengikuti di bidang di sektor perusahaan ter-PHK oleh dampak corona karena penjualannya menurun, mungkin penjualan perusahaan menurun dan lain-lain. Ada yang menyebut, Menaker menyebut ada 3 juta pekerja yang sudah ter-PHK karena imbas corona. Ada yang menyebut 6 juta pekerja yang dirumahkan gara-gara corona. Nah, kira-kira pekerja-pekerja yang tadinya sebagai karyawan, kalau di PHK mencari pekerjaan lagi sulit apa mudah? Kan jawabannya biasanya cenderung sulit. Nah, lalu larinya kemana? Larinya mereka membuat usaha atau terjun ke bidang UMKM. Artinya jumlah UMKM pun meningkat. Tapi di sisi lain, berita yang saya kutip dari CNN Indonesia itu menunjukkan bahwa omset UMKM malah anjlok 75% karena corona. Semoga usaha dari Bapak Ibu tidak mengalami yang seperti ini. Ini banyak UMKM di Indonesia omsetnya itu anjlok sampai maksimal 75% dari sebelum corona. Artinya turun penjualannya. Nah, sehingga butuh nih suatu solusi yang bisa membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitasnya. Tadi di sisi lain UMKM sudah banyak pesaing di tingkat lokal, lalu sulit mendapatkan pasar ya, di permasalahan di awal tadi. Lalu belum itu ditambahnya jumlah UMKM yang ada, orang yang berjualan yang baru, yang dari imbas PHK tadi, yang berakibat pada anjloknya omset dari UMKM, sehingga butuh solusi. Nah, apa ini solusinya? Sebelum kita membahas solusinya, kita lihat peluangnya dulu yang ada saat ini. Jadi selain COVID-19 itu berdampak negatif terhadap Indonesia, ternyata juga ada beberapa dampak positifnya. Yang pertama pada tahun 2017
jumlah pengguna internet di Indonesia itu jumlahnya adalah 132 juta. Ya, 132 juta. Bentar. Yang di tahun itu kita masih menempati posisi kelima sebagai pengguna internet terbanyak di dunia. Tapi dengan adanya pandemi ini ternyata orang di Indonesia itu berbondong-bondong menggunakan internet. Entah mungkin awalnya menggunakan internet karena anaknya disuruh belajar di rumah, atau mungkin iseng-iseng browsing-browsing gitu ya, nyari hiburan melalui internet. Dampaknya apa? Dampaknya di tahun ini pada kuartal pertama kemarin saja jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 171 juta pengguna. Artinya apa? Artinya dengan jumlah penduduk Indonesia yang 260 sekian juta jiwa, ini jumlahnya sudah 50% lebih penduduk Indonesia itu sudah bisa mengakses internet. Dan jumlah ini menjadikan Indonesia menjadi peringkat keempat pengguna internet terbesar di dunia. Artinya orang berseliweran, bahasa Jawanya kan seliweran, orang berlalu lalang di media internet itu yang ada di Indonesia jumlahnya sangat besar sekali. Ibaratnya kalau kita melihat orang berlalu lalang banyak, itu berarti ada peluang. Seperti halnya misalkan kita ke pasar banyak orang berlalu lalang, itu berarti ada peluang usaha di situ. Nah, sekarang ini orang berlalu lalangnya di internet. Lah, buktinya apa? Jumlah data ini. Buktinya ini. Saat ini banyak orang bikin konten-konten yang menurut saya mungkin kurang bermutu. Niatnya lucu-lucuan tapi malah menzolimi yang lain. Misalkan ada si Mas Ferdian ini melakukan prank sembako yang berisi sampah kepada seorang di Bandung ya. Kan itu melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Tapi ternyata hal-hal yang seperti itu yang menikmati itu banyak. Bahkan beritanya itu sampai ke media internasional, beda benua, tidak hanya internasionalnya di Asia aja, bahkan beda benua. Sampai media Inggris dan AS pun, Amerika Serikat pun menyorot berita ini. Fenomena yang lain, ada trending Keke bukan boneka di YouTube. Padahal kalau kita lihat dari suaranya Mbak Keke itu mungkin kurang menarik untuk didengar. Cuma kenapa kok bisa viral? Oh, ternyata saking banyaknya pengguna internet di Indonesia yang lalu lalang. Artinya ini menjadi peluang tersendiri. Orang-orang di Indonesia itu sesuatu yang mungkin merugikan orang lain seperti yang dilakukan Mas Ferdian atau mungkin Mbak Keke yang nyanyinya pas-pasan pun itu bisa mendapat untung dari internet. Artinya saking banyaknya orang berlalu lalang di internet itu menjadi peluang sendiri untuk membranding usaha kita. Nah, apa kaitannya tadi dengan UMKM? Nah, itu harus dimanfaatkan oleh UMKM untuk meraih pasar baru. Karena tadi kan di awal saya menyebutkan bahwa UMKM itu terkendala di pemasaran, belum lagi pesaing. Jadi biasanya kalau masarin ya terbatas waktu karena masih menggunakan cara-cara manual ya. Lalu terkendala tempat, lokasi karena masih ya di regional itu saja. Tapi dengan adanya internet hal itu nanti bisa dirubah. Nah, kenapa yang merubah harus UMKM? Bukan usaha besar atau unit usaha yang lain. Kenapa kok harus UMKM? Karena ternyata UMKM itu terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis ekonomi yang pernah menerpa di Indonesia pada tahun 98, 2008 ataupun 2013. Ya harapannya di krisis yang menerpa Indonesia pada tahun ini UMKM tidak terpengaruh juga. Selain itu kenapa harus UMKM? Karena UMKM jumlahnya itu sudah terus bertambah. Sehingga
lingkup pasarnya itu harus diperluas, tidak hanya di lingkup situ-situ aja, di ruang dia melakukan usahanya, tapi di lingkup nasional, bahkan mungkin di tingkat internasional, yang kemungkinan itu ya melalui media internet. Lalu jumlah kontribusi terhadap UMKM ini meningkat ternyata. Dari jumlah yang 60% tadi itu sudah meningkat dari jumlah sebelumnya 57%. Artinya jumlah ini bisa ditingkatkan. Lalu pertanyaannya, internet kan banyak medianya. Ada media YouTube, ada media WhatsApp, ada media online-online yang lain, media sosial dan lain-lain. Lalu media yang mana nih yang perlu kita gunakan untuk melakukan pemasaran, memperluas pasar? Apa nih yang bisa kita lakukan? Nah, ternyata dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia itu, pengguna layanan digital di Indonesia selama COVID-19 itu malah cenderung ke arah penggunaan e-commerce. E-commerce itu adalah suatu tempat penjualan secara online. Misalkan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan sekarang kita juga sudah ada belanja UMKM, belanjaukm.com yang khusus untuk memasarkan produk UKM. Artinya peluang penggunaan e-commerce ini paling besar. Ini kan karena warna kuning ini jumlahnya meningkat, warna orange menurun. Warna yang kuning paling besar adalah di bagian e-commerce. Artinya pengguna e-commerce di Indonesia saat ini meningkat. Jadi kenapa tadi harus UMKM sudah terjawab? Lah, apa yang perlu UMKM gunakan ya? Jawabannya e-commerce. Ya. Lah, e-commerce seperti apa yang diminati? Ternyata kata data.co.id mengungkapkan bahwa UMKM beralih berjualan online saat pandemi. Bayar di tempat diminati. Jadi yang paling diminati adalah menggunakan metode bayar di tempat. Itu menurut kata data.co.id per tanggal 4 Agustus ya. Ini ditulis. Berarti baru-baru ini ditulis seperti itu. Yang paling diminati adalah metode bayar di tempat. Yang bisa melakukan itu ya UMKM, bayar di tempat. Lalu selain itu potensi e-commerce apa lagi? Ternyata menurut laporan Nielsen yang bertajuk Indonesia Ocean of Opportunities menunjukkan bahwa penjualan melalui e-commerce yang ada di Asia Tenggara jumlah terbesarnya berada di Indonesia. Artinya Indonesia menempati posisi pertama penjualan melalui e-commerce. Tadi pengguna internet kita sangat besar. Lalu ternyata di Indonesia juga orang menggunakan internet itu lebih suka menggunakan untuk e-commerce. Lalu ternyata e-commerce di Indonesia itu penjualan melalui e-commerce itu terbesar di Asia Tenggara, mengalahkan Thailand dan Singapura. Bahkan Malaysia pun kalah. Namun, nah ini sisi jeleknya ini, sayangnya dari penggunaan e-commerce ini untuk penjualan ya, untuk penjualan melalui e-commerce ini sayangnya belum diterapkan secara optimal oleh UMKM. Bahkan penggunaan e-commerce dalam proses bisnis bagian besar didorong oleh perusahaan yang besar, bukan oleh UMKM. Artinya UMKM kemana ini? Kenapa kok tidak memanfaatkan ini? Bayangkan ini yang menggunakan baru perusahaan besar yang ada di Indonesia saja, kita sudah bisa paling eksis di Asia Tenggara. Bagaimana kalau UMKM ikut ke sini? Pasti kita akan lebih meledak lagi. Tapi apa kendalanya? Kan tadi peluangnya. Di balik peluang pasti ada hambatannya. Untuk kita menuju goal pasti ada rintangan-rintangan. Tapi apa hambatannya? Jadi kalau saya menyampaikan seperti ini pasti saya kasih datanya, itu dari mana sumbernya biar nanti tidak disalahartikan. Menurut Angga Dwita, mayoritas UMKM di Indonesia itu masih menerapkan praktek tradisional dalam hal proses produksi dan pemasaran. Itu mengindikasikan bahwa tingkat adopsi teknologi dari UMKM itu rendah. Nah, itu hambatannya. Ternyata kecakapan penggunaan teknologi oleh UMKM itu rendah. Sedangkan Gundana
menyampaikan bahwa kebanyakan UMKM masih merasa tidak perlu untuk mengadopsi TIK karena mereka terbiasa menggunakan metode perekaman atau pencatatan informasi secara tradisional. Masih merasa belum butuh nih. Padahal kondisinya ada seperti ini. Peluangnya sudah ada. Berarti kalau kita mau go online, yang pertama kita lakukan adalah kita harus merasa butuh gitu. Lalu menurut Jones, bagi UMKM di seluruh dunia tidaklah mudah untuk mengadopsi e-commerce. Hal tersebut sebagian dikarenakan oleh perubahan teknologi yang cepat ya. Jadi kita baru menggunakan ini, besok dah tombol-tombolnya berganti. Sehingga UMKM itu bingung, ini aplikasinya kok berubah-ubah. Artinya ada kesulitan penggunaan teknologi. Belum lagi menurut Kementerian Perindustrian bahwa UMKM belum siap menerima teknologi transaksi seperti e-commerce karena belum mengetahui cara penggunaan teknologi pembayaran. Artinya belum ada pengetahuan untuk cara menggunakan. Ini kaitannya dengan yang disampaikan oleh Jones tadi yang menyebutkan ada tingkat kesulitan. Lalu yang dibutuhkan apa ini oleh UMKM agar bisa mengadopsi e-commerce untuk proses pemasarannya? Nah, ini ada 3 hal utama yang perlu diperhatikan agar UMKM mampu menyongsong peluang e-commerce ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama dari sisi teknologi. Dari sisi teknologi e-commerce itu harus dilihat apakah e-commerce ini yang akan digunakan ini akan memberikan keuntungan bagi UMKM. Ya tentu kalau kita menggunakan e-commerce, nanti apapun wujudnya itu akan memberikan keuntungan bagi UMKM. Karena tadi ada peluang pasar digital yang begitu besar. Lalu yang kedua, kesesuaian. Nah, ini yang kesesuaian ini perlu diperhatikan. Apakah e-commerce yang sudah ada sekarang ini itu sesuai dengan proses bisnis yang Anda jalankan? Kalau ternyata tidak sesuai, ya berarti carilah e-commerce yang sesuai dengan proses bisnis Anda. Lalu yang ketiga, dari sisi teknologi ada kemudahan penggunaan. Selain sesuai, maka dilihat juga gampang nggak nih dioperasikan. Jangan sampai adanya teknologi yang tujuannya itu adalah untuk mempermudah, tapi malah UMKM kesulitan. Maka tujuan teknologi itu tidak tercapai. Padahal tujuan teknologi adalah untuk mempermudah. Itu dari sisi teknologi harus harus melihat dari 3 aspek ini, kesesuaian dan kemudahan penggunaan. Lalu dari sisi lingkungan ini biasanya datang dari para pesaing usaha dari UMKM. Apakah pesaing usaha sejenis yang kita miliki itu sudah mulai menggunakan pemasaran online? Biasanya kalau sudah mulai menggunakan pemasaran online, kita yang belum itu akan merasa terpacu untuk menggunakan. Tapi bagi yang usaha lawannya itu juga belum menggunakan e-commerce, itu harusnya menjadi peluang bagi kita bahwa kalau kita menggunakan pemasaran online sedangkan dia tidak, itu maka kita akan mempunyai keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing kita. Lalu dari lingkungan bisa dipertimbangkan dari sisi tekanan dari pelanggan. Artinya pelanggan apakah menuntut kemudahan informasi terkait produk yang akan kita tawarkan? Ataukah pelanggan sudah mulai malas nih datang langsung untuk membeli? Kalau jawabannya iya, maka ya itu berarti perlu saatnya untuk mengadopsi e-commerce. Kalau saat ini kan pelanggan sudah dituntut untuk PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Artinya untuk keluar rumah aja dibatasi. Artinya pelanggan menuntut dari rumah dia bisa belanja. Itu berarti lingkungan sekarang ini sudah sangat mendukung. Lalu yang ketiga ada pendampingan. Pendampingan ini bisa berupa pelatihan, bisa berupa konsultasi, tanya jawab, lalu bisa berupa diskusi atau evaluasi usaha yang kita jalankan. Itu ada yang mendampingi sehingga ketika UMKM mengadopsi e-commerce itu tidak hanya sekedar memakai sekali langsung udah, tapi memakai sekali diperbarui, ditingkatkan sehingga penggunaan e-commerce ini dapat berkelanjutan. Nah, e-commerce mana yang kira-kira memenuhi ketiga kriteria ini?
e-commerce mana yang kira-kira bisa memenuhi ketiga kriteria ini. Nah, jawabannya kami belum menemukan kecuali dari sisi belanjaukm.com. Di belanjaukm.com ini mengutamakan kemudahan pengguna agar seluruh stakeholder, baik penjual dari sisi UMKM ataupun pembeli dari sisi customer, dapat dengan mudah mengoperasikan aplikasi ini. Ditambah lagi di belanja UMKM biasanya ada nanti grup-grup yang menaungi UMKM yang tujuannya adalah untuk share ya, apa yang penjual lakukan atau apa kesulitan apa yang dialami, nanti kita carikan solusi bersama. Itu ada di belanjaukm.com. Lebih jauh lagi, belanja UMKM selalu bersedia menerima saran dari berbagai pihak untuk peningkatan aplikasi, sehingga aplikasi ini meskipun mudah penggunaannya juga bisa memenuhi kebutuhan user yang seiring waktu terus berubah. Kebutuhan orang kan seiring waktu berubah. Jadi artinya belanja UMKM ini sengaja hadir di tengah-tengah kita untuk menyongsong peluang pasar yang saya sampaikan tadi, yang mungkin tidak mudah ditemukan di marketplace yang lain. Untuk cara mendownload belanja UMKM-nya sendiri itu sangat mudah. Itu cukup membuka aplikasi Play Store, lalu diketikkan belanjaukm.com, lalu nanti muncul tampilan seperti ini, lalu tinggal diklik install, lalu Anda sudah memiliki aplikasi belanjaukm.com di handphone Anda. Selain itu Anda juga bisa membaca review dari pengguna belanjaukm.com. Di sini saya lihat review-reviewnya positif-positif. Dan misalkan Anda review yang negatif, itu langsung kita tanggapin sehingga bisa kita tindak lanjuti. Mungkin saya mau share ya cara untuk melakukan penjualan melalui belanja UKM. Lalu klik aplikasinya, ada logo belanja UKM di situ, huruf B, lalu klik install. Setelah itu buka, nanti tampilannya seperti ini. Setelah kita buka aplikasinya, kita sudah bisa menggunakan aplikasi belanja UKM. Adapun untuk cara berjualannya seperti berikut. Kita bisa klik tombol akun yang berada di pojok sebelah kanan bawah, lalu klik register. Hal yang perlu diisi mudah sekali, cukup mengisi nama pengguna, alamat email, nomor handphone, sama password yang akan Anda kehendaki. Jadi pengisiannya nggak banyak form. Kita memang rancang belanja UKM semudah mungkin. Lalu setelah Anda mempunyai akun, Anda bisa melakukan pembukaan toko dengan cara menekan icon yang berada di tengah, yaitu toko. Ya, toko Anda. Setelah kita membuka klik toko, kalau kita sudah ada tokonya itu langsung kebuka. Tapi kalau belum, kita mengisi isian toko seperti ini: nama toko, alamat toko, nomor handphone toko, sama deskripsi toko. Di situ juga ada KTP pemilik untuk keamanan pembeli. Lalu ada nomor izin UMKM bila ada, kalau nggak ada dikosongi boleh. Lalu ada pembina UMKM dan ngisi kelengkapannya yang lain. Itu sangat mudah sekali. Dan saya yakin Anda datanya sudah ada semua. Lalu klik selesaikan.
Selanjutnya tinggal mengelola penjualan produk. Nanti tinggal klik tombol jual yang di bawah ini, lalu di-upload produk yang Anda miliki. Kalau udah selesai diisi seluruh produk, deskripsi produk Anda tinggal klik simpan. Lalu produk yang Anda miliki sudah bisa ditampilkan di marketplace belanjaukm.com. Ya, itu untuk cara penginstalan dari marketplace belanja UKM. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan kita diskusikan bersama. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Yoga atas paparannya berkenaan dengan bagaimana peta UKM atau UMKM selama pandemi dan bagaimana manfaat teknologi ataupun pasar online itu di Indonesia secara khususnya. Baik, di sesi pertanyaan kali ini saya persilahkan kepada seluruh peserta untuk ada banyak cara untuk bertanya. Pertama bisa diklik Q&A, question and answer di situ untuk menulis soal, terus nanti akan kami bacakan dan dijawab oleh pemateri, atau menulis di chat juga bisa, atau Bapak Ibu atau Mas Mbak bisa raise hand, nanti akan kami buka mic-nya dan bisa langsung berbicara atau bertanya kepada narasumber. Saya lihat di Q&A belum ada pertanyaan. Di partisipan ini ada satu yang angkat tangan, ini atas nama Ratayami. Ini akan saya buka mic-nya, kemudian silakan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Halo, Mbak Ratayami ya? Ya, Ratayami. Kami sudah berikan ini untuk bisa berbicara sebenarnya. Halo? Kalau enggak saya sambil baca dulu, ada pertanyaan ini. Ya. Sebentar, ini baru chatting biasa. Ini dari Pak Tony Nispeak ini. Maaf, UMKM ketika mau gunakan akses digitalisasi praktis butuh variabel cost and skill, serta muncul pajak baru ketika beralih ke platform online. Artinya butuh regulasi yang nyaman atau comfort buat pelaku UMKM agar terproteksi dari aplikator marketplace yang sudah shuttle. Mohon petunjuk. Jadi mungkin permasalahannya terkait eksistensi belanja UKM. Bisa diulang Pak Atta mungkin Pak? Mas Atta. Saya ulangi. Jadi di sini sih saya ulang ya. UMKM ketika mau gunakan akses digitalisasi praktis butuh variabel cost and skill, serta muncul pajak baru ketika beralih ke platform online. Artinya butuh regulasi yang nyaman buat pelaku UMKM agar terproteksi dari aplikator marketplace yang sudah shuttle. Aplikator marketplace itu maksudnya seperti yang marketplace yang sudah ada, yang bisa seperti aja, ada Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Jadi mungkin maksudnya di sini mungkin butuh regulasi agar UMKM itu bisa nyaman menjual barangnya. Karena gini Mas, mungkin yang saya tangkap ya, karena mungkin kalau teman-teman UMKM ini berjualan di marketplace yang sudah besar itu ibaratnya terlalu banyak saingan di sana, dan sebenarnya malah membuat yang sudah besar semakin besar, yang kecil malah semakin tidak terlihat.
Kenapa? Karena biasanya di marketplace yang besar itu seseorang beli itu biasanya dia akan memfilter atau men-sort berdasarkan contoh barang laku terbanyak. Jadi kan orang semakin prefer membeli dari toko tersebut atau membeli dari bintang tertinggi. Berarti kan otomatis dia akan membeli dari toko tersebut. Semakin bintangnya semakin tinggi, penjualannya semakin tinggi, komennya semakin banyak, kan semakin terkenal sehingga orang lebih memilih ke sana. Sehingga beberapa produk yang mirip atau sejenis dari toko lain hampir tidak terlirik. Dan itu realitanya seperti itu, kita kalau membeli juga kadang seperti itu. Nah itu regulasi-regulasi seperti itu bagaimana kira-kira tanggapannya dari Mas Yoga? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk belanja UKM sendiri sebenarnya tadi terkait skill ya, skill itu tidak perlu skill yang terlalu besar, expert di bidang teknologi untuk belanja UKM. Karena belanja UKM itu kita rancang semudah mungkin, sesuai mungkin dengan kebutuhan pengguna. Adapun terkait yang tadi Mas Hatta sampaikan, perlindungan penjual, itu biasanya kalau memang di marketplace lain, penjual yang besar atau pemilik modal, itu dia bisa menghubungi admin dari penyedia marketplace, lalu minta untuk produknya ditampilkan di bagian yang paling depan agar pembeli itu meliriknya langsung ke situ. Atau bisa juga dari penjual-penjual lain yang sudah besar, bisa melihat dari rating dan lain-lain sehingga pembeli fokus ke situ. Tapi untuk belanja UMKM sendiri, belanja UKM.com sendiri ini kita rancang sedemikian rupa sehingga produk-produk yang ditampilkan di halaman beranda ataupun di halaman produk itu bukan hanya produk-produk yang notabene sudah memasang iklan, karena kita anggap semua UMKM yang berada di marketplace belanja UMKM itu sama, sehingga kesempatan untuk memperoleh pelanggan baru di marketplace belanja UKM itu masih sangatlah besar. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila pengguna ingin menentukan UMKM tertentu, gimana? Berarti kan yang timbul pertanyaannya seperti itu, karena tadi kita anggap sama. Kalau pelanggan atau calon pembeli ingin menentukan kriteria UMKM tertentu, nanti di bagian produk itu ada filter, ada tombol filter yang bisa digunakan oleh pembeli untuk memfilter UMKM mana, UMKM yang di daerah mana nih. Misalkan filternya berdasarkan provinsi bisa, difilter berdasarkan kabupaten bisa, atau difilter berdasarkan jenis produk, kategori produk bisa. Nah itu sisi yang bisa digunakan oleh pelanggan untuk menemukan penjual yang dia kehendaki. Tapi di sisi lain kita juga tidak menghilangkan bagi pelanggan yang sukanya berlangganan. Jadi misalkan kalau saya nih beli rujak, itu kalau ada dua pedagang rujak yang bersebelahan, saya belinya pasti di satu tempat yang sama. Saya tipikal orang yang kalau beli itu di satu tempat. Berarti kan ada pelanggan-pelanggan yang tipikalnya seperti itu. Dan nanti di belanja UKM seperti apa? Apakah juga memfasilitasi pelanggan seperti itu? Di belanja UKM memfasilitasi itu. Nah, caranya gimana? Di marketplace belanja UKM, kalau Bapak Ibu lihat, misalkan iseng membuka salah satu toko yang ada di belanja UKM, itu nanti ada tombol follow atau ikuti. Nanti bagi pelanggan yang mengikuti toko-toko tertentu bisa melihat produk-produk dari toko-toko tersebut di menu ikuti toko. Nah, nanti ada menunya sendiri, sudah ada. Jadi memang tujuannya belanja UKM ini tidak hanya memfasilitasi kecanggihannya saja, tapi juga disesuaikan dengan konsep-konsep yang sudah ada saat ini. Termasuk cara pembeliannya pun itu masih bisa tawar-menawar dengan penjualnya langsung melalui chat, ya berarti silaturahminya tetap terjaga. Ataupun juga bisa melakukan pengirimannya secara langsung, nggak harus lewat pengiriman JNE atau media pengiriman yang lain. Itu belanja UKM memberikan kemudahan seperti itu. Saya rasa itu. Mungkin Bu Ririn ada tambahan?
Cukup. Oke. Sudah terlalu jelas. Sudah sangat jelas. Tapi yang paling bagus ada kita bisa follow dari toko tersebut ya. Iya, betul. Kita bisa mengikuti perkembangan produk-produknya. Ya, silakan. Jadi hampir sama dengan ya marketplace yang sudah besar lain ya. Iya. Baik, di pertanyaan berikutnya di chat ya, saya belum beralih ke Q&A. Ini selamat siang dari Pak Sri Handoyo, Ibu ya. Produk yang kita jual apa harus hasil produksi sendiri atau produk orang lain? Terima kasih. Mungkin Bu Ririn nih. Ya, silakan Bu Ririn, mungkin bisa bantu jawab, Bu. Jadi produk itu terdiri dari dua, barang dan jasa. Di mana barang dan jasa hasil UMKM. Nah, apakah yang boleh hadir di belanja ukm.com ini hanya produsennya saja? Tidak, pedagangnya juga boleh. Pedagang itu adalah beli barang dan jual barang. Silahkan buka toko di belanja ukm.com ini. Jadi di belanja ukm.com ini ada berbagai jenis pedagang, produsen, kemudian ada pemberi jasa, nanti ada perikanan, kemudian pertanian, semua silakan. Jadi kalau yang dimaksudkan oleh Pak Sri Handoyo itu adalah yang masuk kategori perdagangan, silakan. Ya, itu saja dari saya. Ya, jadi tidak hanya produk yang produksi sendiri, memang produksi dari UMKM lain bisa kita jual di belanja UKM, bahkan jasa pun bisa kita tawarkan di belanja UKM. Iya. Baik. Karena kan memang UMKM itu ada berbagai jenis, ada produsen, ada reseller, aplikasi, ada perdagangan, ada jasa, ya kan? Nah, silahkan masuk ke sana, ke belanja UKM. Baik, terima kasih. Ini tadi masih nyambung di pertanyaan yang dari Pak Tony ya, berkenaan dengan pajak. Ini kayaknya Budian mau menjawab ini, karena di chat juga sudah dijawab dengan Budian masalah pajak transaksi online. Monggo Budian dijawab atau dipaparkan berkenaan dengan pajak itu. Ya, Budian ini yang ahlinya pajak. Silakan Budian. Sebenarnya Budian lagi nguji kompre atau nguji skripsi ya? gitu, D3 sih Bu. Tapi harusnya bisa lah bicara, tapi nggak tahu nih, saya unmute juga. Atau ini dulu, yang lain saja dulu Pak Yoga. Yang lain dulu, saya masuk ke Q&A, ada pertanyaan juga. Pak Yoga izin bertanya, dari slide-nya, untuk yang potensi internet, itu bersumber dari mana ya? Setelah saya cek kok nggak ada ya. Ini dari Yeni Sulistyowati. Ya, terima kasih. Untuk yang potensi internet tadi yang ada 170 sekian ribu tadi itu bersumber dari IWS, Internet World Statistics. Diketik aja di Google Internet World Statistics, di situ sudah kami cantumkan. Nah, itu menjawab juga di pertanyaan selanjutnya, IWS itu kepanjangan dari apa, dan ya. Mbak Yeni atau Ibu Yeni ini juga meminta link untuk di-share. Wah, ini kayaknya peneliti. Ini peneliti ini Pak, ada yang tanya ini. Disertasi ini. Jadi linknya di-share tuh ke Bu Yeni. Siap, bisa dimasukkan ke sana? Bisa, nanti kita share di grup. Nanti akan kami share ke grup ya Bu ya. Baik. Next question dari Mbak Ida Yunija. Bagaimana cara bersaing di bisnis UKM dengan pasar yang sejenis, yang mana di luar sana sudah mempunyai banyak pelanggan, sedangkan kita baru akan atau bahkan belum memulai bisnis UKM. Kalau belum bisa juga, baru gitu mungkin masih penting. Monggo Mas Yoga. Ya, itu pertanyaan yang sering ditanyakan kalau misalkan baru mau memulai usaha. Biasanya untuk mulai bersaing kita harus berani menampilkan branding kita sendiri. Branding sendiri, saya pernah iseng, ini sedikit cerita.
Saya mengambil produk dari salah satu UMKM, produknya itu berupa kaos untuk pria, cowok ya. Lah kaosnya itu yang ambil bukan cuma saya. Saya ambilnya itu tahun 2019. Mungkin orang-orang sudah mulai ambil di situ tuh tahun 2017. Yang lain biasanya penjual yang lain itu udah sering ambil di situ, dan artinya mereka sudah punya pelanggan. Dan pelanggan mereka percaya sama produk yang reseller tadi, yang bukan saya. Nah, saya yang baru masuk, produknya sama. Ini produknya sama nih. Samanya ini dalam arti yang sebenarnya bukan hanya sejenis. Kalau tadi kan sejenis. Samanya dalam arti sebenarnya produknya sama. Lah solusinya gimana? Saya bikin branding saya sendiri. Nah, dari produk itu saya bikin branding namanya Yuna T-shirt gitu. Yuna T-shirt, kalau penjual produk utamanya tadi melepas produknya itu seharga 80.000, lalu orang lain itu boleh menjual dengan keuntungan minimal 10.000, dan mereka memang menjualnya dengan keuntungan 10.000, saya berani menjual dengan keuntungan 35.000. Lah kok bisa laku? Ternyata jawabannya bisa, karena orang yang dilihat itu brand. Karena brand itu membawa kayak semacam perasaan ciri khas, ada ciri khasnya. Jadi meskipun saya sama ngambil produknya itu, saya pilih baju yang desainnya itu oke. Desainnya itu nggak ketinggalan, nggak semua yang dia tawarkan saya ambil, saya upload ke penjualan saya. Nah, saya coba terapkan itu, ternyata berhasil. Ternyata produk saya tetap laku. Dan selain itu, dengan memanfaatkan internet tadi, pengguna yang ada di Indonesia sangat besar tadi, meskipun yang orang lama, pemain lama itu sudah punya banyak pelanggan, tapi calon customer yang belum mempunyai toko tetap untuk rujukannya itu juga masih sangat banyak. Artinya peluang menggunakan internet itu terkait dengan membangun produk kita sendiri itu sangat besar untuk memanfaatkan online tadi. Bu Ririn mungkin menambahkan? Ya, kalau berkaitan dengan belanja ukm.com, bagaimana supaya menarik pelanggan, maka bisa, artinya toko kita ini bisa di-share ke mana-mana, di-share ke WA, ke Facebook dan sebagainya. Ini kita share. Itu yang pertama, untuk memperluas jaringan kita. Jadi kalau kemudian selain itu tadi yang disampaikan oleh Mas Yoga bahwa perlu adanya pemilihan produk, itu setuju sekali. Jadi perlu dipilih produk-produk yang memang terbagus dari yang ada. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah pemotretan. Jadi ada cerita, ini binaan kami ya, dari omsetnya sekitar 10 juta, sekarang omsetnya ratusan juta. Keunikan yang bersangkutan adalah memotret produknya. Jadi dengan hanya menggunakan HP itu dia bisa melakukan pemotretan secara baik, sehingga menampilkan sisi terbaik dari produk tersebut. Caranya bagaimana? Caranya memang produk tersebut kita potret dari sisi yang terbagusnya. Jadi jangan ada background yang lainnya. Jadi benar-benar difokuskan. Jadi artinya kita bisa melakukan pelebaran jaringan, perluasan jaringan dengan meng-share toko kita itu tadi. Kemudian yang kedua, kita bisa menampilkan foto yang menarik di belanjaukm.com. Kemudian yang selanjutnya yang tadi sampaikan Mas Yoga, bagaimana kita melakukan branding atau kita menumbuhkan branding kita melalui tadi. Jadi itu tambahan dari saya. Ya. Pak Hatta, silakan kalau ada menambahkan. Terima kasih.
Berikutnya Bu, saya langsung ke berikutnya aja, pertanyaan berikutnya ya. Satu lagi Bu, buat Bu Ida, jangan patah semangat, artinya tetap bisa bersaing dengan produk-produk yang ada. Contohnya Mas Yoga tadi, Mas pembicara, Mas Yoga. Jadi kan ada Mas Menteri katanya. Jadi ini Mas pembicara. Baik Pak Yoga, silakan. Baik. Memang adanya belanjaukm.com ini kan menjawab pertanyaan atau kegelisahan yang dimana UMKM itu sulit untuk bersaing di beberapa marketplace besar ya, makanya kita ibaratnya perlu berklaster sendiri di sebuah rumah atau pasar tersendiri yang mengkhususkan kita sangat fokus kepada teman-teman UMKM, sehingga teman-teman UMKM tidak terlalu kesulitan untuk bersaing dengan penjual lain di sebuah aplikasi yang katakanlah sebuah pasar yang di situ sudah sangat besar dan sangat katakanlah kejam dalam segi kompetisinya gitu. Makanya di sini UMKM sebenarnya membantu untuk teman-teman yang sama sekali untuk membuat pasar atau membuat toko sendiri agak kesulitan, maka adanya ini mempermudah untuk bisa muncul di dunia maya di online itu sendiri. Berikutnya ada pertanyaan dari Dani Prasetyo. Selamat sore, perkenalkan saya Dani Prasetyo, mahasiswa UPB. Angkatan 15, harusnya udah lulus. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana caranya meningkatkan minat konsumen terhadap produk UMKM kita di marketplace. Apakah perlu endorsement dan sejauh apa pengaruh endorsement buat strategi dalam membranding produk kita biar bisa bersaing di pasar digital? Terima kasih. Monggo Mas Yoga. Ya, untuk bagaimana memperkenalkan produk kita, terutama kalau kita pemain baru tadi, untuk marketplace belanja UKM, sama seperti yang disampaikan oleh Bu Ririn tadi, di marketplace belanja UKM itu sudah ada fitur share. Share itu tidak hanya nanti kita bisa share melalui WhatsApp, melalui SMS, bisa juga melalui email, bisa melalui Twitter bisa, dan Facebook pun bisa. Artinya dengan postingkan produk yang kita miliki di belanja UKM, nanti kita bisa nyoba meng-share produk. Bila biasanya kalau kita jual melalui WhatsApp itu kita cuma nge-share katalog, itu nanti kita bisa share link yang orang itu tinggal klik linknya sehingga dibaca. Kalau katalog itu biasanya bentuknya PDF atau bentuknya PPT, itu orang akan enggan baca karena terkesan download PPT-nya dulu, terkesan download PDF-nya dulu. Kalau dibuat katalog dalam bentuk flyer, itu mungkin tampilannya hanya 4 produk. Sedangkan kalau kita punya toko sendiri di belanja UKM, kita bisa share linknya. Yang kita share link mungkin biar bisa langsung banyak, yang kita sharing adalah link toko kita. Nanti orang bisa buka toko kita di belanja UKM, sehingga itu bisa lebih dikenal produk kita. Nah, lalu kaitannya dengan endorse itu tidak selamanya meningkatkan penjualan. Memang mungkin di awal itu seakan-akan bertambah produk kita. Cuma apabila produk yang kita miliki itu tidak memiliki keunggulan dari produk sejenis, itu pembeli mungkin hanya akan membeli 1 kali. Artinya setelah membeli ya udah beli produk dari toko lain. Nah, keunggulan produk sejenis itu misalkan apa? Paling mudah. Meskipun Anda mengambil dari tempat yang sama, cobalah ambil produk yang terbaik. Cobalah dibangun branding Anda sendiri juga. Syukur-syukur Anda misalkan produk bukan buatan sendiri, Anda tanya ke produsennya, apakah bisa ini menggunakan brand saya? Sehingga tadi meskipun orang mengambilnya dari toko A, sama-sama dari toko A, kita menjual lagi, itu kita ambil dari toko A itu produk yang paling bagus. Artinya kita punya keunggulan dari sisi produk. Nah, dari situ nanti pelanggan akan lebih percaya ke kita, dan pelanggan akan mulai secara perlahan melirik toko yang kita miliki. Karena memang membangun kepercayaan itu butuh waktu. Ibaratnya kalau kita jualan offline, itu kita cukup buka ruko, buka toko atau buka kedai di pinggir jalan, orang lewat ada merasa butuh dengan toko yang ada di kita, dia mampir. Tapi beda dengan online. Online ini misalkan Mas Hatta butuh baju kaos gitu. Lah, Mas Hatta nggak tahu saya jualan kaos dan nggak bakal lewat juga di toko saya. Lah, gimana caranya biar Mas Hatta tahu? Lah, biar Mas Hatta tahu paling nggak
orang lain juga percaya, dengan orang lain yang sudah pernah membeli ke kita itu percaya dengan produk kita, sehingga dia nanti cerita, Mas Hatta ini kalau beli bisa online loh di sini, produknya bagus. Itu salah satu cara juga. Jadi kayak mulut ke mulut itu juga bisa digunakan. Jadi endorsement itu penting juga ya, supaya orang percaya. Ya. Jadi itu penting, tapi di awal, tapi untuk mempertahankannya memang butuh dari sisi produk kita harus punya keunggulan tersendiri dari produk yang sejenis gitu. Boleh saya tambahkan, Mas? Silakan, Bu Rin. Ya, Bu. Kalau untuk meningkatkan konsumen itu kan ada berbagai faktor ya. Ada selera, kalau kita jadi hasil penelitian itu selera meningkatkan minat konsumen. Jadi bagaimana menimbulkan selera? Yaitu tadi salah satunya dengan foto yang menimbulkan selera gitu kan. Nah, kemudian apalagi yang menimbulkan minat konsumen, yang mempengaruhi minat konsumen, macam-macam. Ada harga, kemudian ada kualitas produk, ya kan, dan branding dan sebagainya. Nah, untuk menentukan harga itu penting juga bagi produsen atau bagi pedagang, ya kan. Kenapa? Karena kalau kita menentukan harga harus juga menentukan target pasarnya. Target pasarnya siapa? Tadi Mas Yoga jual dengan harga tinggi karena sebenarnya sudah tahu target pasarnya adalah orang-orang tertentu yang tidak memperhatikan harga, gitu kan. Nah, kalau kita tentukan target pasar yang diarahkan kepada konsumen yang tidak sensitif terhadap harga, tidak memperhatikan harga, maka konsekuensinya adalah kualitas produk haruslah bagus, harus tinggi, gitu kan. Nah, sehingga itu yang menimbulkan minat konsumen. Kembali kepada jadi kalau Mas Dani bertanya apa yang meningkatkan konsumen, pertama saya sarankan adalah tentukan dulu target pasarnya. Kalau sudah ditentukan target pasar, maka kita bisa bermain-main dengan atau memperhatikan kualitas produk. Kemudian atau kita memperhatikan harga dulu. Kalau memang target pasarnya adalah sensitif terhadap harga, maka kita harus hati-hati nih di dalam menentukan harga, karena harga selisih 2.500 pun itu menjadi faktor yang menentukan apakah konsumen berminat atau tidak gitu. Nah, kemudian itu barangkali yang perlu diperhatikan. Nah, untuk menjawab apakah perlu endorsement untuk produk baru, ya perlu. Kenapa? Tadi seperti yang disampaikan bahwa di dalam dunia digital ini, marketplace online ini, yang diperlukan adalah kepercayaan dari konsumen. Kepercayaan ini dari mana asalnya? Yaitu dari mulut ke mulut, dari endorsement, dari seorang pimpinan yang bicara, gitu kan, pemuka yang bicara. Nah, dengan demikian endorsement memang perlu gitu untuk membranding produk kita. Nah, membranding produk kita memang mahal, karena itu kalau menentukan siapa yang mengendorse, maka ya pandai-pandailah supaya nyari pengendorse yang cukup berpengaruh. Setiap yang disampaikan itu memang memberikan dampak, maka itu yang harus kita pilih. Nah, nanti kita akan tanggal 15 kita akan bikin ini baru terima kabar ya, bahwa pembicaranya ini siap gitu. Nanti kita akan tanggal 15 kita akan bikin seminar nasional di mana pertanyaan bagaimana kita membranding produk, bagaimana
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya produk kita sudah terkenal. Dan ini ada contoh nyata dalam waktu 5 tahun sudah menjadi miliuner gitu kan, yaitu kekuatan membranding produk yang ditanyakan tadi. Jadi jangan khawatir, jangan minder ya kan, bahwa bisa kita membranding produk dengan secepat-cepatnya. Apa kiat-kiatnya? Tanggal 15 Agustus kita akan tampilkan seorang milenial ya kan, umurnya baru 32 tahun tetapi sudah miliuner, sudah punya 3 pabrik, sudah punya bis 50 bis, sudah punya jaringan luas ya, dan sudah punya beberapa reseller, kemudian produknya dimaklun oleh banyak artis ya, dan kemudian punya banyak restoran. Jadi omsetnya, nah itu sudah kategori bukan menengah lagi ya. Jadi dalam waktu 5 tahun, nah, gitu kan. Jadi nanti tunggu tanggal mainnya ya, tanggal 15 Agustus jangan lupa gitu. Barusan saya terima pengusaha milenial tersebut sudah menyiapkan waktunya untuk tanggal 15 Agustus. Tim kita aja juga belum tahu, tadi saya keluar itu tadi untuk marketingnya. Nanti demikian. Untuk linknya kita share ke grup. Ini kan dari acara ini para pesertanya kita buatkan grup. Jadi nanti untuk informasi-informasi terkait webinar atau pelatihan-pelatihan tentang UMKM akan selalu kita share secara berkala di grup yang kita buat. Jadi tolong yang sudah di-invite agar tidak keluar dari grup. Gitu. Baik, terima kasih Bu Ririn atas paparan dan rahasia webinar berikutnya yang kami pun belum tahu. Berikutnya ini saya lihat tidak ada pertanyaan, dan di chat juga sudah tidak ada pertanyaan, tapi saya bacakan saja yang tadi jawaban dari Bu Dian berkenaan dengan pajak. Jadi untuk masalah pajak transaksi online, pengenakan pajak itu dikenakan atas transaksi perdagangan dari luar negeri maupun dalam negeri yang mencapai nilai transaksi atau jumlah traffic dan pengakses tertentu dalam kurun waktu 1 tahun atau 12 bulan. Intinya ada syarat ketentuan batas minimum penjualan atau traffic atau transaksi, yang jika transaksi kita di online itu belum sampai syarat minimum tersebut, maka dikatakan pajaknya juga masih 0%. Atau lebih teknis dan lebih dalam nanti pengenaan pajak, insya Allah nanti ada di webinar berikutnya. Ditunggu saja nanti salah satu pematerinya juga Bu Dian itu sendiri. Juga berkenaan dengan laporan keuangan, bagaimana UMKM itu manage laporan keuangannya secara sederhana mungkin, dan seterusnya. Tidak ada pertanyaan lagi Bu, ini dari Q&A juga sudah tidak ada, dari chat juga sudah tidak ada, maka ada satu pertanyaan tadi, apakah belanjaukm.com ini sama dengan Lazada, kemudian sama dengan Shopee, kemudian sama dengan belanja yang lainnya? Nah ini kalau dari saya ya sama, tapi bedanya belanjaukm.com ini adalah buatan anak Indonesia negeri ya kan, buatan anak negeri dan dimiliki oleh UMKM juga dimiliki oleh UMKM juga, kemudian itu kelebihannya. Nah kemudian yang kedua kelebihannya adalah belanjaukm.com ini untuk masuk punya toko untuk memasarkan produknya di belanjaukm.com ini tidak dikenakan biaya, jadi gratis. Selain itu kelebihannya adalah tidak ada juga bagi hak hasil. Tadi yang seperti disampaikan Mas Yoga bahwa jadi nanti setelah pembeli nih ya, jadi pembeli begitu masuk ke belanjaukm.com dimintain sebagai member dulu kan, supaya kita tahu KTP-nya dan sebagainya, nomor KTP dan sebagainya. Kemudian silakan berbelanja bebas antara
penjual dan pembeli gitu. Kalau penjualnya kita batasi hanya UMKM, pembelinya tidak kita batasi. Pembelinya untuk semua konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik konglomerat maupun bukan konglomerat, silahkan belanja di belanja UKM. Tapi yang jualan di sana kita khusus batasi UMKM. Ya, demikian yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Ririn atas pemaparannya. Nggak ada pertanyaan lagi, tidak ada ya, saya lihat ini nggak ada. Ada pertanyaan ini Bu Ririn, apa kabar yang terakhir? Mana? Oh ya, kabar baik Bu Sugiyarti. Semoga sehat selalu. Iya. Ya. Kemudian dari Pak Tony ini memang prinsipnya kita pelaku UMKM welcome dengan aplikator belanja UMKM dengan catatan betul-betul menyasar ke buyer. Ya, otomatis itu memang tidak dari. Ya, nanti kita pasarnya kita buka. Nah, ini yang perlu ditonjolkan lagi bahwa Mas Yoga, bahwa penjualnya adalah UMKM, pembelinya bisa konglomerat gitu. Iya, betul. Kita tujuannya adalah mendekatkan, memudahkan dan menguntungkan bagi kita. Karena ini adalah sebuah keharusan berbelanja dan berdagang di market online. Baik, terima kasih. Mungkin untuk webinar kali ini kita cukupkan Ibu kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Mas Yoga dan juga pemateri juga dari Bu Ririn. Atau ditanya dulu Pak, ada yang mau menyampaikan secara langsung? Iya, baik. Mungkin ada dari peserta yang ingin menyampaikan secara langsung berupa lisan, akan kami buka mic-nya dengan cara mengangkat tangan. Akan kami buka mic-nya dan kami persilakan berbicara langsung atau bertanya langsung kepada narasumber atau Bu Ririn dari pelaku. Tadi ada Bu Tati ya? Tati silakan. Tati mana Bu? Bu Tati apa Bu Tutut tadi? Saya lihat tidak ada yang resen Bu. Udah ada ya? Udah tidak resen ya sebenarnya Bu. Udah. Baik. Udah pada asar mungkin Bu. Iya. Kita kan dari jam 3 tadi. Presentasi mohon di-share di grup WA Pak. Oke, baik. Jadi semua presentasi dan juga link untuk mendapatkan sertifikat juga akan di-share di grup. Jadi teman-teman yang sudah masuk di grup, entah itu webinar 1, 2, atau 3, yang mohon tidak live grup. Di situ ada informasi lebih lanjut berkenaan webinar atau berkenaan dengan tadi sertifikat atau tanya jawab bisa diobrolkan di grup tersebut. Nah, ini belum dijawab ya Pak. UMKM ketika mau gunakan akses digitalisasi praktis butuh variabel cost dan skill serta muncul pajak baru ketika beralih ke platform online. Itu udah dijawab. Oh iya. Itu udah dijawab pertanyaan ya, tadi. Oh sudah ya. Ya, itu pertama yang tadi Pak Tony titik yang pajak juga tadi udah dijawab Bu. Iya, pajak belum ya? Udah ya? Udah gitu. Ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya narasumber ya, dan juga para peserta yang sudah mampu bertahan 1 jam 19. Oh, itu Pak. Ini apakah properti juga bisa? Bisa, Bu. Bisa Pak. Silahkan Pak. Ya. Karena batasan atas itu pengusaha atas itu ternyata omsetnya lebih dari 50M ya? Iya. Nah, kalau di bawah 50M masih menengah lah. Masih bisa masuk. Baik. Ada lagi kok saya tidak melihat. Oke. Ada lagi Bu Ririn? Cukup, saya terima kasih kepada semuanya. Mungkin ada kata terakhir lah, maksudnya. Ya, saya harap yang sudah bergabung dalam acara webinar kali ini tetap bisa mengikuti acara webinar-webinar dari Belanja UKM selanjutnya. Nanti infonya akan kita share di grup. Lalu jangan lupa untuk mendownload aplikasinya. Cobalah paling tidak di-download aplikasinya. Cara berbelanjanya seperti apa, dicoba belanjanya nyaman atau tidak.
syukur-syukur kalau kita sudah punya produk ya, terutama yang sudah punya produk bisa langsung ikut menjual produknya di belanja UKM. Saya rasa itu. Saya tambahkan lagi, apabila akan masuk ke belanja UKM untuk membuat toko dan memasarkan produk-produknya, apabila kesulitan silakan menghubungi Mas pembicara, Mas Yoga ya, atau menghubungi saya atau Pak Hatta atau yang lain. Silahkan, atau terbuka saja di grup yang sudah kita siapkan, grup WA. Baik, terima kasih. Oh, ini ada satu lagi, Bu. Oh, apakah ada link absennya? Jadi di acara webinar kita sampai ketiga ini kita tidak pernah share link absen. Jadi teman-teman yang sudah ngisi link pendaftaran, insya Allah langsung akan kita buatkan sertifikatnya. Jadi walaupun teman-teman agak kesulitan ketika ngikutin webinar karena beberapa hal, yang penting sudah daftar, kami akan buatkan sertifikatnya. Jadi tenang aja, bisa disimak juga nanti di YouTube. Insya Allah akan kami upload di YouTube kita di belanjaukm.com sebagaimana webinar sebelumnya. Itu ada lagi, kalau sudah tidak mungkin saya tutup dan ditunggu saja webinar berikutnya beserta tanggal 15 nanti yang sudah tadi dibocorkan oleh Bu Ririn berkenaan dengan milioner muda yang akan membagi ilmunya berkenaan dengan branding produk. Terus nanti ada profesor di bidang perikanan dari LIPI juga. Baik, terima kasih Bu. Luar biasa. Maaf karena belum di share ke tim nih ya. Jadi bocorin dulu. Info anget, info anget. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, para pemateri dan para hadirin, dan tetap semangat, tetap berusaha bekerja di masa pandemi ini, dan kita bersama-sama membangun produk kita, membangun toko kita, salah satunya dan yang lebih utama adalah di belanjaukm.com agar bersama-sama kita memajukan UMKM kita demi meningkatkan ekonomi dan berjalannya roda perekonomian di Indonesia. Terima kasih, saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Bu Ririn, Pak Hatta, Bu Dian, dan seluruh peserta. Terima kasih peserta. Semoga sukses. Semoga sukses. Jangan pernah patah semangat. Pasti selalu ada jalan. Assalamualaikum.